Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyanti dari SMA Negeri 14 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Sejak pemerintah menginstruksikan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah, maka secara otomatis sebagai seorang guru kita harus mempersiapkan segala hal yang terkait dengan pembelajaran dari rumah. Hal ini bukanlah hal yang sulit karena kami mempunyai solusinya seperti memanfaatkan portal rumah belajar dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Inilah contoh saat kami melakukan pembelajaran di kelas sebelum adanya instruksi untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kini, tenaga pendidik dan peserta didik bisa membuka portal rumah belajar melalui laman ICT SMAN 14 Bone sehingga memudahkan mereka dalam mengaksesnya. Sekolah memfasilitasi melalui milis untuk membuat kelas di Google Classroom, kemudian mengundang peserta didik dan guru mapel untuk bergabung ke kelas masing-masing. Selanjutnya, guru menyusun materi dan mengunggah ke Classroom untuk kemudian ditindaklanjuti oleh peserta didik sesuai dengan jadwal masing-masing. Guru memberikan informasi melalui Google Classroom. Di sini, peserta didik menggunakan fitur sumber belajar untuk mencari informasi selain buku paket. Ini adalah contoh bentuk pemberian tugas dengan memanfaatkan channel YouTube yang salah satunya adalah pemanfaatan TV edukasi untuk mencari informasi. Selanjutnya, guru membuat soal untuk latihan melalui aplikasi Quizlet dan untuk ulangan harian melalui aplikasi Quizizz. Guru menyusun soal latihan dalam bentuk flashcard yang akan dimainkan secara online dan berpasangan atau grup oleh peserta didik. Jika telah selesai membuat, maka peserta didik diberikan kode untuk bergabung ke dalam kuis tersebut. Berikut ini adalah hasil kuisis peserta didik kami untuk kategori ulangan harian. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah Discovery Inquiry. Adapun sintaks pembelajaran dari model ini adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah pemberian rangsangan. Tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk menonton beberapa video dari fitur sumber belajar. Kemudian, mereka diminta untuk membuat pertanyaan dari video yang telah disimak. Tahapan kedua adalah identifikasi masalah. Pada tahapan ini, guru membimbing peserta didik untuk merumuskan masalah berdasarkan video yang ditonton. Tahapan yang ketiga adalah pengumpulan data. Guru meminta peserta didik untuk berselancar di web, termasuk portal rumah belajar, untuk mencari informasi tentang permasalahan tersebut. Tahapan keempat adalah pengolahan data atau informasi. Pada tahap ini, peserta didik mengolah data yang diperoleh dan dibuat dalam bentuk video, sekaligus menjadi bagian dari tahapan kelima yaitu verifikasi hasil yang tercantum dalam presentasi yang ada pada video tersebut. Tahapan terakhir adalah generalisasi. Pada tahap ini, setelah guru menanggapi video yang dikirimkan dan juga masukan dari teman yang lain, maka setiap peserta didik mengunggah kesimpulannya ke WA Group. Ekosistem itu terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikroorganisme.
Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya di daerah tertentu. Setelah menggunakan portal Rumah Belajar, kami sebagai seorang guru merasa sangat terbantu karena kebanyakan peserta didik kami menempati wilayah yang akses internetnya sangat terbatas, sehingga mereka tidak bisa menonton video yang ada di portal Rumah Belajar. Akan tetapi, portal Rumah Belajar masih bisa digunakan dengan cara offline, yaitu guru terlebih dahulu mengunduh dari konten-konten yang ada pada sumber belajar, kemudian dibagikan di grup WhatsApp peserta didik kami, sehingga mereka tetap merasa terbantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, bagi mereka yang bisa mengakses langsung portal Rumah Belajar, mereka merasa sangat senang karena bisa melihat berbagai materi dengan konten yang lengkap dan disajikan oleh pemateri-pemateri handal dan kompeten di bidangnya. Olehnya itu, dengan menggunakan portal Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Untuk sahabat dan untuk anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, mari memanfaatkan portal Rumah Belajar dan layanan Pusdatin lainnya, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran belajar dari rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya.